Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Bila Ajahra dengan NIM 22222300082 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi tentang cabang linguistik mikro 1, fonologi dan morfologi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori pengantar linguistik dengan dosen pengampu Dr. Odin Rosidin, SPD M.Hum. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang linguistik terlebih dahulu. Jadi, apa sih linguistik itu? Nah, istilah linguistik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu linguistik yang berarti ilmu yang mempelajari bahasa. Dari berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang berarti bahasa. Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, berdasarkan ruang lingkup atau cakupan kajiannya, kajian studi linguistik ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu linguistik mikro yang disebut mikrolinguistik dan linguistik makro yang disebut makrolinguistik. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai kajian studi linguistik yang dikelompokkan menjadi dua, di sini saya akan membahas salah satunya yaitu tentang mikrolinguistik. Jadi, linguistik mikro atau mikrolinguistik yakni kajian disiplin bahasa yang hanya mengkaji bahasa dari aspek internal atau formal tanpa mengaitkan bahasa dengan faktor lain di luar bahasa. Disiplin di sini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Di dalam linguistik mikro 1 itu membahas tentang fonologi dan morfologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang fonologi terlebih dahulu. Jadi, istilah fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang diartikan sebagai ilmu. Menurut Cher dalam Yusri tahun 2020 halaman 19, fonologi merupakan ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi merupakan studi bunyi bahasa yang berkaitan dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan studi tentang fungsi linguistik bahasa. Fonologi berkenaan dengan fungsi bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan bahasa yang memiliki fungsi pembeda. Sementara itu, menurut Chulbetkoy, tahun 1962 halaman 12 dalam Rahyono tahun 2013 halaman 29 menjelaskan bahwa fonologi berkenaan dengan organisasi ujaran dalam bahasa tertentu atau berkenaan dengan sistem pola-pola bunyi yang terdapat dalam bahasa. Secara tidak disadari, para penutur jati setiap bahasa mengelompokkan berbagai bunyi ujaran yang mereka ucapkan ke dalam sejumlah satuan bunyi fungsional terkecil yang disebut sebagai fonem. Adapun fonem dapat diartikan sebagai satuan bunyi bahasa terkecil yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Nah, fonem terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fonem segmental, yang merupakan fonem yang dapat disegmentasikan. Sedangkan kebalikannya yaitu fonem suprasegmental, yaitu fonem-fonem yang tidak dapat disegmentasikan. Fonem segmental merupakan fonem primer atau utama kata menjadi unsur dasar sebuah kata. Realisasi fonem sejenis ini adalah vokal dan konsonan. Adapun fonem suprasegmental adalah bunyi-bunyi yang mengiringi fonem segmental. Bunyi-bunyi ini diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri waktu diucapkan atau disebut ciri-ciri prosodi. Kajian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang memandang bunyi bahasa sebagai fenomena alam. Ini berarti bunyi bahasa dianggap sebagai substansi yang otonom dan universal tanpa melihat fungsinya sebagai
misalnya pembeda makna, pembeda maksud, dan sebagainya. Walaupun secara linguistik ia merupakan bahan mentah bahasa. Fonetik ada 3 jenis. Yang pertama itu ada artikulatoris, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi cara menghasilkannya. Kedua ada akustis, yaitu fonetik yang melihat bunyi dari segi wujudnya sebagai gelombang bunyi. Dan yang terakhir itu ada auditoris, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapannya. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Konsonan adalah satuan bunyi yang dihasilkan jika aliran udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan. Sedangkan vokal adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Bunyi konsonan dapat dikelompokkan berdasarkan proses artikulasinya. Adapun bunyi vokal dikelompokkan berdasarkan posisi alat ucap, yaitu lidah dan bibir, dan rongga mulut yang dibentuk oleh alat ucap, yaitu lidah dan bibir. Yang kedua, kajian fonemik. Kajian fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa, memperhatikan kedudukannya sebagai pembeda makna dengan objek kajian fonem. Menurut Elianti dan kawan-kawan pada tahun 2020 menjelaskan secara lebih lanjut bahwa fonemik ialah bagian fonologi yang mengkaji fonem, di mana fonem merupakan bunyi bahasa yang bertugas untuk menyelidiki bunyi-bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Contohnya pada kata tanah dan nanah, yang membuktikan apabila meski hanya terjadi perubahan pada bunyi tertentu, namun tetap dapat menyebabkan suatu perbedaan makna. Selanjutnya kita masuk pada bagian morfologi. Menurut Krida Laksana pada tahun 1993 halaman 143 menyatakan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Juga menyatakan bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan di dalam kajian biologi, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasa-jasa hidup. Kajian morfologi merupakan studi struktur intern kata. Satuan-satuan fonem membentuk satuan yang lebih besar menjadi satuan yang terkecil pada morfologi. Satuan terkecil pada subsistem morfologi adalah morfem, sedangkan satuan terbesarnya adalah kata. Menurut Hodgkin pada tahun 1958 halaman 123 menyatakan bahwa morfem adalah unsur yang terkecil yang secara individual mengandung pengertian dalam ujaran sesuatu bahasa. Menurut Elson dan Pitchett pada tahun 1962 halaman 7, morfem mungkin merupakan keseluruhan kata atau merupakan bagian dari suatu kata. Sebagai satuan di dalam linguistik, morfem berbeda dengan kata. Kata adalah satuan bebas yang paling kecil. Dengan perkataan lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Kata merupakan 2 macam satuan, yaitu satuan fonologi dan satuan gramatik. Sebagai satuan gramatik, kata terdiri atas satu atau beberapa morfem.